apa kabarnya? Salam sehat, salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Ibu harapkan semuanya anak-anak kami ada dalam keadaan baik-baik saja. Kembali bertemu dengan Ibu EN yang akan membawa mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, ada satu pepatah mengatakan bahwa jangan pernah menunda satu pekerjaan karena pekerjaan itu pasti akan kamu lunasi juga. Sama seperti para pemerintah kita pada masa demokrasi terpimpin. Pemerintah kita tidak pernah menunda masalah-masalah baik dalam bidang perekonomian, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Itu langsung diselesaikan secara singkat agar masalah-masalah yang ada di Indonesia di awal kemerdekaan bisa segera terselesaikan. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk menyelesaikan masalahnya? Silakan simak video pembelajaran kita berikut ini. Nah, kalau di minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana keadaan politik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Kali ini kita akan membahas mengenai keadaan ataupun dinamika cerita dunia politik pada masa demokrasi terpimpin. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita di hari ini itu adalah dengan mempelajari materi dinamika politik masa demokrasi terpimpin, diharapkan siswa mampu memahami bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Serta siswa juga diajak untuk memahami bagaimana kebijakan dan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, agar siswa mampu dan dapat berorganisasi di dalam bidang politik, di dalam bidang ekonomi untuk mengembangkan politik dan juga ekonomi di Indonesia, khususnya di lingkungan sekitar. Sebenarnya, bagaimana keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin? Kabinet yang sebelumnya, sebelum masa demokrasi terpimpin, ini merupakan kabinet yang selalu silih berganti, yang membuatkan yang namanya program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi itu membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menguburkan partai-partai politik yang ada. Presiden Soekarno juga pernah menekankan bahwa demokrasi liberal yang kita pakai saat itu adalah demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa semangat bangsa Indonesia. Maka dengan itu dia mengganti dengan satu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Dan itu juga merupakan satu gagasan pembaruan politik baik dalam bidang kehidupan sosial dan juga kehidupan ekonomi. Jadi sebenarnya gagasan ini dikenal sebagai konsep Presiden 1957. Jadi konsep itu mengandung pembaruan struktur politik, harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin dan juga pembentukan kabinet gotong royong. Nah, selain itu juga Presiden berupaya dalam menuju demokrasi terpimpin. Upayanya seperti upaya dari Presiden itu dalam menuju demokrasi terpimpin itu seperti pembentukan Dewan Nasional, terus mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling besar di sini permasalahannya adalah pemakaian dan melaksanakan Undang-Undang 1945. Di hari Minggu, tepatnya di tanggal 5 Juli 1959, dalam satu upacara resmi itu yang kira-kira berlangsung 15 menit nih ya di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan yang namanya Dekret Presiden yang berisi 3 hal pokok. Seperti isinya menetapkan pembubaran konstituante. Itu yang pertama. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang 1945 dan itu berlaku bagi segenap bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, itu pembentukan MPRS.
Jadi ketiga dekret ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, didukung juga oleh TNI dan juga dua partai seperti ada partai PNI dan juga PKI. Serta juga ada dukungan dari Mahkamah Agung. Jadi sehari sesudah dekret presiden tersebut, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada presiden. Jadi di tanggal 17 Agustus 1959 dalam pidato peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpin yang isinya mencakup seperti gotong royong, revolusi, demokrasi, anti-imperialisme dan kapitalisme, anti-demokrasi liberal dan juga perubahan secara total. Dan amanat itu dijadikan oleh bangsa Indonesia menjadi GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Nah, pernah terjadi sekali konflik antara DPR dan juga Presiden. Terjadi ketika DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Hal itu membawa dampak pembubaran dari anggota DPR. Jadi tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menjalankan politik demokrasi terpimpin itu menegakkan demokrasi terpimpin adalah bentuk lembaga negara yang disebut Front Nasional. Nah, Front Nasional ini adalah salah satu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Selain itu, nakku, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama MPPR berdasarkan penetapan Presiden. Melihat semangat dari Presiden Soekarno, maka Muhammad Hatta membuatkan penilaiannya dengan menuliskan satu buku yang bernama Panji Masyarakat. Itu dituliskan oleh Muhammad Hatta. Di antara tahun 1960 sampai dengan 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat. Ada satu kekuatan politik baru yang dibentuk oleh Presiden kala itu. Dan itu diayomi oleh Presiden. Itu dinamakan sebagai PKI. Kalian tahu kan kalau PKI itu merupakan partai yang bangkit kembali di tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun di tahun 1948. Kemudian PKI ini muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Jadi partai ini juga mendapat tempat yang konstelasi bagi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dan Presiden Soekarno, PKI memperkuat kedudukannya. Jadi sejak itu PKI berusaha untuk menyaingi TNI dan juga memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Bukan hanya itu, nakku. PKI juga berusaha mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel kepada Presiden Soekarno agar segala sesuatu yang dilakukan oleh PKI ini tidak terlalu dinilai negatif oleh Presiden Soekarno. Pernah sekali Presiden ingin membubarkan PKI, tapi PKI melakukan berbagai cara. Salah satunya itu berupaya untuk memperoleh dukungan politik, baik itu dari masyarakat, baik itu dari kerabat. PKI melakukan cara lain seperti membuatkan slogan-slogan yang disampaikan oleh pemimpin PKI. Pemimpinnya saat itu yaitu Aidit. Berbagai pidato Soekarno itu dikutip disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sebenarnya sejalan dengan gagasan dan juga cita-cita PKI. Karena Presiden tadi punya niat untuk membubarkan PKI ini, PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberikan citra kepada PKI sebagai partai yang paling manipolis dan juga pendukung Presiden Soekarno yang paling setia kala itu. Tetapi tak lama kemudian Presiden dan juga pemerintah mencari cara agar bagaimana PKI ini tidak lagi membuat kegaduhan.
Nah, salah satunya itu ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI pada itu. Nah, PKI inti dari programnya itu yaitu PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan kala itu. Maka Presiden Soekarno semakin niat untuk benar-benar membubarkan PKI. Tetapi PKI terus melakukan aksinya. Berbagai upaya dilakukan PKI kembali, mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan juga petisi-petisi yang menyuruhkan pembentukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintahan itu tadi. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat kala itu. Jadi, tujuan utama dari PKI itu melakukan kekacauan pada saat Presiden mau membubarkan PKI itu adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Maksudnya di sini yaitu menguasai bagian dalam untuk nanti menghancurkan bagian luarnya. Nah, seperti itu dia. Bagikan virus yang menggerogoti tubuhmu. Itulah rencana dari PKI. Tetapi akhirnya PKI ini tetap dibubarkan oleh pemerintah kala itu. Hal-hal lainnya juga terjadi di Indonesia seperti pembebasan Irian Barat yang sampai dengan kala itu belum bisa terselesaikan. Karena salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah tangga di Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Akan tetapi dalam perundingan konferensi meja bundar kala itu di tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai satu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Upaya yang dilakukan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan adalah melalui konferensi UNI yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan juga di Belanda. Namun, semua itu mengalami kegagalan. Maka, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Kalau KMB tidak didengarkan, PBB pun tidak didengarkan, maka Indonesia mencari jalur lain, melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat itu dimulai pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Selain itu juga mengambil alih semua perusahaan milik Belanda serta memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan kerajaan Belanda. Nah, hal itu membuat kesadaran terhadap Belanda, karena Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer yang dibantu oleh berbagai negara kala itu. Karena sebenarnya masalah Indonesia dengan masalah Belanda itu sudah dibawa kepada ranah PBB dan juga dibawa kepada konferensi meja bundar, tetapi si Belanda ini ngeyel terus ya kan. Untuk menyelesaikan masalah perebutan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda, maka dibentuklah yang namanya Trikomando Rakyat. Trikomando Rakyat ini disingkat sebagai Trikora, isinya seperti: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air serta bangsa Indonesia. Jadi selesailah masalah pembebasan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda dan Irian Barat kembali kepada tangan Indonesia. Nah, yang berikutnya itu adalah konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan bagi PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pemimpin negara. Sebenarnya masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman. Nah, keinginan dari Tengku ini itu adalah membentuk yang namanya Federasi Malaysia. Karena sebenarnya rencana pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat tantangan dari Filipina dan juga Indonesia. Kenapa Filipina menentang? Filipina menentang karena memiliki keinginan
atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Sedangkan untuk pemerintahan Indonesia saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia ini merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Jadi pembentukan Federasi Malaysia ini dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Untuk meredakan ketegangan antara tiga negara tersebut, antara Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia, ini diadakanlah konferensi Mapilino, yaitu di dalamnya ada negara Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Jadi mengenai pembentukan Federasi Malaysia ini, ketiga kepala pemerintahan itu setuju untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini tadi. Namun sebelum PBB ini menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, ternyata Federasi Malaysia ini sudah diproklamasikan. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komite Bersama Manila. Nah, akhirnya Indonesia melakukan upayanya banyak sekali. Salah satunya itu adalah melakukan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, Filipina di negara Bangkok. Jadi, namun pertemuan Bangkok yang dilakukan sampai 2 kali ini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak satu pun keputusan didapatkan secara positif sehingga diplomasi ini mengalami kemacetan. Jadi di tengah-tengah kemacetan diplomasi ini tadi, maka di tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat. Adapun isi dari Dwi Kora tersebut itu adalah pertama, memperkuat ketahanan revolusi Indonesia, dan yang kedua, membantu perjuangan revolusi rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Jadi, di tengah berlangsungnya konfrontasi antara Indonesia, Malaysia tiba-tiba terdengar bahwa dia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, bayangkan tadi PBB aja dan juga KMB aja ditikung sama Malaysia tadi, sehingga terbentuk yang namanya Federasi Malaysia. Jadi hal itu membuatkan bangsa Indonesia menginginkan keluar dari, tidak mau lagi bergabung ke dalam bagian organisasi PBB. Presiden Soekarno ini pernah membacakan sebuah pidato. Dari pidato itu terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tetapi ada dampak negatifnya, anakku. Dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, maka Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia secara damai. Kita tinggalkan dulu masalah Indonesia dengan Malaysia. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang 1945, maka dimulailah yang namanya pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya ordering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah penguasaan negara. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan pada masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan pembentukan Dewan Perancangan Nasional DAP ataupun disingkat sebagai Dapernas, dan juga melakukan centering. Centering ini berarti mengurangi nominal ataupun nilai nominal dari mata uang rupiah. Misalnya harga 5.000 ataupun harga 1.000 rupiah, itu masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% aja. Selain itu,
Presiden juga membentuk panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para ahli partai politik, anggota musyawarah, MPR, DPR, dan juga DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut sebagai deklarasi ekonomi ataupun dekon. Nah, ini dibuatkan sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin ini tadi untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Jadi strategi ekonomi terpimpin dalam dekon ini terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama itu harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme barat. Dan tahap ini merupakan persiapan menuju tahap yang kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. Secara singkat, itu walaupun Indonesia sudah berusaha untuk memperbaiki ekonomi, kondisi ekonomi malah semakin memburuk. Karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab pembengkakan anggaran belanja itu yaitu pembangunan proyek-proyek seperti mercusuar contohnya. Proyek ini lebih bersifat politis daripada ekonomi. Selain proyek mercusuar, juga pembangunan monumen nasional ataupun disingkat sebagai sekarang kamu mungkin kenal Monas. Pembangunan kompleks olahraga yang dinamakan sebagai Senayan. Jadi semuanya itu membutuhkan biaya yang besar yang mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia semakin merosot. Dan itu mendorong pemerintah berusaha untuk mendapatkan devisa kredit ataupun kredit impor. Jadi dengan kita mendapatkan devisa kredit ini tadi, ada dampaknya. Ekonomi Indonesia semakin sembraut dan kenaikan barang itu menjadi gila-gilaan. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan yang namanya kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 ataupun uang lama diganti menjadi harga 100 dengan uang yang baru. Jadi tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga dan bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Dan hal ini kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan-jalan menyuarakan aksi-aksi Tritura ataupun Tri Tuntutan Rakyat. Nah, itu dia video pembelajaran kita. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna dalam sisi positifnya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Satu pertanyaan buatmu. Nilai karakter apa yang terkandung dari materi kita di hari ini? Silahkan cantumkan di penugasan kita di Google Classroom. Sampai di sini, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina, Tuhan Yesus memberkati.